Selamat datang di Bung Tommy Channel. Jangan lupa subscribe, like, komen dan sebar video ini, supaya Bung Tommy Channel berkembang. Pada kali ini Bung Tommy Channel akan membahas tentang peristiwa Malari 1974, protes mahasiswa yang ditunggangi para jenderal. Bandara Halim Perdana Kusuma, pukul 19.45 pesawat Perdana Menteri Jepang mendarat dengan mulus di landasan. Perdana Menteri Jepang Kakue Tanaka dipersilakan keluar dari pesawat. Tidak ada upacara militer dan sambutan kenegaraan. Setelah menerima kalungan bunga, Tanaka meluncur ke Wisma Negara untuk beristirahat. Presiden Soeharto dan beberapa menteri bertemu dengan Tanaka serta rombongannya pada tanggal 15 Januari tahun 1974 di Istana Negara. Pada saat bersamaan, ribuan orang, yang sebagian besar terdiri dari mahasiswa dan pelajar SMA, turun ke jalan melancarkan protes. Mereka berteriak lantang menentang derasnya investasi Jepang yang masuk ke Indonesia. Sejak Tanaka tiba, tidak hanya Jakarta yang menjadi berbeda. Kehidupan tokoh-tokoh yang terlibat dalam gelombang protes terbesar pertama setelah Orde Baru berkuasa ini juga menjadi lain. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan nama, Malapetaka tanggal 15 Januari tahun 1974, atau Malari 1974. Hariman Siregar adalah Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia, DMUI, sekaligus pimpinan aksi massa pada hari itu. Atas komandonya, para mahasiswa melakukan long march dari kampus UI, Salemba, menuju Universitas Trisakti, Jalan Kiai Tapa, Jakarta Barat. Di penjuru lain, Jakarta, aksi massa juga berlangsung. Salah satu yang paling mencekam terjadi di Pasar Senen. Di sana massa membakar proyek kompleks pertokoan yang baru saja dibangun. Mereka mengajukan 3 tuntutan yang dinamakan Tritura Baru 1974. Pertama, bubarkan lembaga asisten pribadi presiden. ASPRI. Kedua, turunkan harga. Ketiga, ganyang korupsi. Bagi para demonstran, modal asing yang beredar di Indonesia sudah berlebihan. Menurut mereka pula, Tanaka berikut investasi, korporasi, dan produk-produk asal Jepang adalah bentuk imperialisme gaya baru. Sumitro menjabat Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Pangkopkamtib saat itu. Sesuai dengan namanya, Kopkamtib tentu saja dibentuk untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Saat mendengar kabar para demonstran masuk ke Jalan Tamrin, dia langsung loncat ke atas mobil jeep. Dalam pikirannya hanya satu, para demonstran tidak boleh masuk Monumen Nasional, Monas. Dia bergegas menghampiri mereka. Namun, baru sampai Sarinah, laju mobil jeepnya melambat. Jalanan macet karena terhalangi demonstran yang berkumpul di depan Kedutaan Besar Jepang yang terletak tidak jauh dari Sarinah. Sumitro lantas naik ke badan mobil jeep. Laki-laki yang lahir pada 1925 itu berorasi. Lewat pengeras suara, kata-katanya bisa didengar semua demonstran yang ada di situ. Orasi itu berhasil. Massa berangsur membubarkan diri. Kantor Center for Strategic and International Studies atau CSIS terletak di Jalan Tanah Abang 3, Jakarta Pusat. CSIS disebut sebagai penyumbang pemikiran kebijakan ekonomi pro-korporasi asing yang diterapkan Soeharto. Pada hari malapetaka itu, tepat di depan kantor CSIS para demonstran berhenti. Mereka berteriak-teriak seraya mengejek lembaga yang didirikan 2 orang ASPRI Soeharto, Ali Murtopo dan Sujono Humardani tersebut. Mereka bilang Ali Murtopo adalah antek-antek Jepang. Ali Murtopo tidak terima. Laki-laki yang juga menjabat Deputi Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara atau BAKIN itu marah dan meraih pistolnya. Jusuf Wanandi, yang saat itu bekerja di CSIS, berusaha mencegah tindakan Ali. Pada hari itu juga, wartawan Tempo Martin Aleida mendapat tugas memotret. Dalam suatu tayangan dokumenter bertajuk Menolak Lupa, yang disiarkan Metro TV, dia mengisahkan ketika iring-iringan massa lewat di depannya sambil meneriakkan ucapan yang menyeramkan. 2 atau 3 tentara berseragam memanggil Martin. Mereka meminta roll film yang terdapat dalam kameranya. Martin tidak punya alasan untuk menolak. Dia juga berpikir, toh foto itu tidak akan bisa dimuat di majalahnya. Dia pun menyerahkan film kamera itu. Kepada New York Times, Richard Haloranjan melaporkan, sebagian besar polisi dan tentara Indonesia yang dikirim untuk berpatroli hanya berdiri dan menonton. Mereka hampir tidak melakukan tindakan apapun untuk menghentikan para demonstran.
Baru pada sore hari, peluru peringatan ditembakkan ke udara. Lalu, setelah malam tiba, aparat keamanan mulai bertindak kasar. Polisi mengangkut sekitar selusin demonstran ke sebuah kantor polisi terdekat. Richard juga menyebut ada seorang demonstran yang dipukuli di belakang kepala. Pada malam itu juga, saat jamuan makan malam, Presiden Soeharto meminta maaf kepada Tanaka atas gelombang protes yang muncul. Tanaka menanggapinya dengan mengatakan dia paham atas situasi yang terjadi. Dia pun meminta Soeharto untuk tidak mengkhawatirkannya. Keesokan hari, tanggal 16 Januari tahun 1974, aliran demonstrasi tidak kunjung mereda. Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin resah. Laki-laki yang akrab disapa Bang Ali itu memutuskan pergi ke kampus UI di Salemba. Kabar Bang Ali sedang berada di UI itu pun sampai ke Sumitro lewat laporan dari Kepala Staf Kopkamtib Sudomo. Sumitro meminta Bang Ali untuk meneruskan dialog dengan mahasiswa. Pesan Sumitro, katakan kepada mahasiswa bahwa persoalan sudah selesai, usahakan supaya aksi mahasiswa mereda. Pada malam hari, Bang Ali berbicara kepada para mahasiswa seraya menekankan, jika demonstrasi terus berlangsung, korban dari pihak mahasiswa akan berjatuhan. Bang Ali pun mengajak Hariman ke TVRI. Lewat siaran TVRI, Hariman mengumumkan persoalan yang dihadapi mahasiswa sudah selesai. Imbauan Hariman di TVRI itu mampu meredam aksi mahasiswa. Namun, malapetaka sudah kadung terjadi. Sebanyak 807 mobil dan motor buatan Jepang hangus dibakar massa, 11 orang meninggal dunia, 300 luka-luka, 144 buah bangunan rusak berat, 160 kg emas hilang dari toko-toko perhiasan. Setelah Malari 1974, Soeharto memecat Sumitro dari jabatan Pangkopkamtib. Ia juga membubarkan lembaga ASPRI dan Ali Murtopo dipindah tugas sebagai wakil kepala Bakin. Pencopotan jabatan juga terjadi pada orang-orang terdekat Sumitro. Sutopo Juwono, dikenal sebagai orangnya Sumitro, dicopot dari jabatan kepala Bakin. Soeharto lalu memanggil Yoga Sugama yang tengah menjadi perwakilan Indonesia di PBB untuk menggantikannya. Sedangkan, nasib baik, justru menghampiri Ali Sadikin. Berkat keberaniannya menerobos kampus UI, Bang Ali dihormati betul oleh para mahasiswa. Sementara itu, beberapa media massa terkena imbasnya. Karena dianggap memberikan proporsi berita berlebihan dan memanaskan suasana, Harian Abadi, Pedoman Indonesia Raya, Harian Kami, dan The Jakarta Times diberedel pemerintah. Lalu, sebanyak 775 orang aktivis ditangkap. Di antaranya Hariman Siregar, tokoh Partai Sosialis Indonesia atau PSI, partai bentukan Sultan Syahrir yang sudah lama bubar Subadio Sastro Satomo, aktivis HAM Adnan Buyung Nasution dan JC Princen, dan akademisi Doro Jatun Kuncoro Jakti. Sebagaimana dilansir rahasia-rahasia Ali Murtopo, dalam proses penangkapan aktivis yang dinilai terlibat Malari 1974, orang-orang Sumitro berupaya menangkap pendukung Ali Murtopo. Begitu pula sebaliknya, kelompok Ali Murtopo berusaha menangkap pendukung Sumitro. Pola seperti itu menjadi salah satu indikasi adanya perseteruan antara Sumitro dan Ali Murtopo di balik peristiwa Malari 1974. Perseteruan tersebut sebenarnya sudah muncul sebelum Malari 1974 meletus. Mereka seolah-olah berlomba merebut perhatian dan berusaha mendekatkan diri kepada jantung kekuasaan saat itu, Soeharto. Salah satu cara yang ditempuh yakni dengan menunggangi gerakan mahasiswa yang mulai mencuat sejak 1970 dan menguat pada 1973. Dalam artikelnya di majalah Prisma, nomor 12 Desember tahun 1981, berjudul, Mahasiswa Ilusi Tentang Sebuah Kekuatan, Mas Minar Mangyang mencatat, variasi gerakan seperti Komite Anti Korupsi, Golongan Putih pada Pemilihan Umum 1971, serta penolakan pembangunan Taman Mini Indonesia Indah atau TMII dan RUU Perkawinan sepanjang 1970 sampai 1974 adalah indikasi makin memanasnya hubungan antara pemerintah dan mahasiswa. Ali Murtopo dinilai berhasil menguasai mahasiswa UI lewat intervensi yang dilakukannya dalam pemilihan Hariman sebagai ketua DMUI. Menjelang akhir 1973, saat situasi politik memanas, Sumitro rajin menyambangi kampus-kampus, kecuali UI. Salah satu indikasi lain yang dijelaskan Sumitro dalam biografinya adalah soal keberadaan dokumen Ramadi.
Kata Ramadi merujuk pada nama seorang anggota MPR dari Golkar yang juga menjadi penasihat Gabungan Usaha Pembaharuan Pendidikan Islam atau GUPPI. Keberadaan dokumen ini sudah diketahui Sumitro sejak September tahun 1973 tetapi tidak terlalu digubrisnya. Dokumen tersebut memuat rencana revolusi sosial yang dijadwalkan meletus pada tanggal 4 April dan tanggal 6 Juni tahun 1974. Revolusi itu dikatakan mampu menggantikan Soeharto dengan seseorang berinisial S, maksudnya tentu saja Sumitro. Menurut Sumitro, pada masa itu memang ada penggalangan orang-orang ex-DITII, yang berhubungan dekat dengan Ali Murtopo, untuk masuk GUPPI. Karena itu, bagi Sumitro, isi dokumen Ramadi adalah desas-desus yang disebarkan kelompok Ali Murtopo untuk menjatuhkan namanya. Sementara itu, Kepala Bakin Yoga Sugama, yang ditugaskan menyusun laporan mengenai Malari 1974 oleh Presiden Soeharto, punya perspektif lain. Seperti diungkapkannya dalam Memori Jenderal Yoga, 1991, dia menyebut, pergolakan yang terjadi pada akhir 1973 dan awal 1974 itu tidak murni sebagai gerakan mahasiswa. Hasil penelusurannya bermuara pada kesimpulan bahwa ada kelompok lain yang menggerakkan mahasiswa dari balik layar. Kelompok itu adalah simpatisan Partai Sosialis Indonesia dan kelompok Ramadi, orang. Sekian dahulu video dari Bung Tommy Channel, sampai jumpa lagi pada video berikutnya.